نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, saya puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Nikmat sehat hadir tanpa ada rasa sakit, sedikit beban, artinya dia menahan banyak gerak, kemudian mungkin menahan sedikit lapar. Itu semua adalah sesuatu yang harus dipikul dengan sabar, sehingga sabar itu termasuk sabar dalam ketaatan, sabar duduk di masjid Allah. Tetapi asalnya kita sehat dan ini nikmat, dan bisa hadir antara maghrib sampai isya, meluangkan waktu. Bukan kita yang bisa meluangkan waktu, kita ini bukan mengatur waktu, tapi yang punya waktu Allah. Kalau kita bisa hadir, berarti Allah luangkan lapangan waktu. Jadi bisa jadi aja kita mungkin space waktu kita kosong menurut kita, tapi kalau Allah tidak melapangkan, nggak lama kemudian mungkin di antara kita akan ada telepon dari keluarganya, pulang, atau mungkin ada berita dari rekan kerjanya, dia akhirnya harus izin meninggalkan majlis. Kapan Allah lapangkan, berarti Allah yang menginginkan kita punya waktu luang. Berarti inilah nikmat. Dan ini dua nikmat yang besar, nikmat sehat dan waktu luang. Dan seringkali kita diuji dengan dua nikmat ini dan tidak berhasil. Makanya sejauh-jauh hari Allah telah berfirman, wa qalilan min ibadiy, sedikit dari hambaku yang bisa bersyukur dengan dua nikmat ini, khususnya nikmat untuk mengukur pandai tidaknya kita bersyukur pada nikmat sehat dan nikmat waktu luang, memiliki waktu luang. Bayangkan Allah mengatakan wa qalilun min ibadiy, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Ini seakan-akan adalah berita yang sudah lama tetapi tidak berubah. Padahal berita ini diketahui sejak mungkin kita usia belasan tahun. Sedikit dari hamba orang bersyukur. Walaupun kita nggak tahu ayatnya, tapi kata-kata itu sering. Sedikit dari hamba Allah yang bersyukur, sedikit. Maksudnya, bayangkan kebenaran daripada ayat ini. Ini ayat diketahui sudah sejak lama. Kalau beritanya tentang sedikit hamba yang bersyukur, berarti kan setiap yang beriman ini pasti ingin menjadi orang yang memperbanyak jumlah orang-orang yang bersyukur, karena dia ingat Allah berpesan atau berfirman sedikit dari hamba yang bersyukur. Jadi maksudnya walaupun bertambah populasi manusia, apa nggak bisa tetap, apa nggak bisa membanyak gitu? Maksudnya yang beriman makin banyak. Dari zaman Nabi saja sampai sekarang ini daerah kaum muslimin makin luas. Artinya kalau mau bersyukur semuanya, harusnya kan bukan kali lagi, banyak, kathir, ya kan? Dan setiap kita kalau dengar ini kan kita pengen jadi yang bersyukur, gitu kan? Tapi kenapa ayat ini sudah menutup pintu sana? Tetap sedikit walaupun jumlah yang beriman banyak dari yang beriman yang bersyukur, tetap sedikit. Padahal jumlah yang beriman makin bertambah. Bahkan di tanah-tanah barat Eropa yang dulunya kita tahu bagaimana umat Kristen non Muslim
dan yang lainnya non muslim itu lebih mayoritas atau seluruhnya atau mayoritasnya. Sekarang bagaimana berbondong-bondong mereka masuk Islam, itu pun kata Allah qalil min ibadiyah, masih sedikit di manusia yang beriman bertambah, tapi ungkapan yang bersyukur cuma masih sedikit. Itu berarti tidak mudah gitu lah. Syukur itu bukan cuma anggapan, syukur ini bukan cuma keyakinan, pengakuan atau ucapan alhamdulillah, tapi syukur ini ya perlu pembuktian. Makanya kalau kita sudah dapat kesempatan, jadi kita ini sudah masuk ya, sudah masuk dalam ruang pembuktian syukur. Kita masuk masjid dengan sehat, bisa luangkan waktu, itu sudah masuk ruang untuk membuktikan syukur. Nah sekarang buktikan syukurnya sebenar-benar syukur atau tidak. Dengan apa? Dengan beramal dengan kesehatan dan waktu luang tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ibadah kita sekarang? Untuk ilmu. Siapa yang menjernihkan niatnya? Siapa yang menghadirkan ingatannya untuk memahami dengan maksimal, lalu kemudian bertekad mengamalkannya, semakin indah ketaatan ilmunya, berarti semakin apik, makin bagus untuk syukurnya. Jadi untuk itu kita ini di sini hadir ya, dan kemudian bisa duduk di majlis semacam ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata karena kemauan kita dan kehendak atau upaya kita, tapi uluran Allah lebih dominan. Uluran Allah yang menghendaki ini semua. Pertolongan Allah, bantuan dari Allah, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka serius di majelis ilmu itu adalah pembuktian akan syukur yang sebenarnya, akan syukur yang sebenarnya. Dan serius itu bukan hanya mencatat seluruhnya, serius itu adalah menguasai hati untuk ikhlas dari awal sampai akhir. Karena ilmu itu bukan di buku, ilmu itu adanya di hati. Buku ini adalah Alkitab, disebut kitab karena dia mengumpulkan, menghimpun pengetahuan. Tapi yang membutuhkan ilmu bukan kita benda mati, hati. Yang hidup dengan ilmu, hati. Yang bersih, sehat dengan ilmu, hati. Maka itu yang serius dalam belajar itu adalah yang menjaga keikhlasan dari awal sampai akhir kajian. Baik, jadi muslimin wal muslimat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah, dan ini waktu pembuktian. Mudah-mudahan kita berhasil. Dari yang sedikit ini kita berhasil, maka nanti kita cicil untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terus di setiap kesempatan nikmat yang Allah berikan, mensyukurinya dengan sebenarnya. Dan kalau gini aja kita sudah masuk di ruangan pembuktian syukur, tidak bisa-bisa juga. Gimana ruangan yang kita selalu merasa kurang dengan nikmat Allah di luar sana. Luar sana kita selalu merasa kurang. Sudah punya rumah, pasti ada aja ini ditambah, kurang rasa. Begitu. Karena nanti sunat medannya. Ini sekarang udah dibuat medannya, dikhususkan untuk pembuktian saja. Kalau ini tidak bisa serius untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur, gimana kalau di luar nanti? Akan sulit. Baik, ma'asyar muslimin muslimat rahimakumullah. Insyaallah salawat demi salam semua sentiasa tercurah disampaikan kepada Nabi besar Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, juga bersama keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnahnya di akhir zaman. Baik, kita insya Allah mulai daripada pertemuan malam ini, di pekan ini, yang awalnya adalah kitab At-Tibyan, itu kita cukupkan, kita ganti dengan kitab Aqidatul Tauhid karya Syekh Saleh Al-Fauzan, Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, Mufti Mamlakah KSA, Mamlakah Arabia Saudiyah, Kerajaan Saudi Arabia tahun ini dan periode ini. Kalau di sini masih ditulisnya Udlu Hayati Kibarul Ulama, Udlu anggota Komite Ulama Besar Saudi. Nah sekarang beliau bukan Udlu lagi, beliau Rois, kepala Hay'ah Kibarul Ulama plus Mufti Am. A semuanya A, B semuanya B, hatta raja. Jadi beliau ini bebannya berat, surga atau neraka ya saudara. Tidak untuk diperebutkan, saya cita-cita jadi seperti beliau. Ini justru adalah ujian hidup yang mau tidak mau Allah takdirkan, dan beliau harus jalani dengan segala kemampuan yang beliau dan keilmuan yang beliau telah mumpuni. Baik, beliau kitab ini dipilih ini sebagai awal atau dasar kita untuk kembali menata materi-materi tentang akidah. Karena akidah kita tauhid itu adalah materi akidah uluhiyah. Terus kemudian akidah wasitiyah, akidah tahawiyah itu materi tentang akidah asma wa sifat. Terus lumatul i'tiqad itu termasuk akidah sebagian uluhiyah, banyak asma wa sifat. Terus kemudian ini kitab-kitab ulama yang sebelumnya juga ya, akidah itu banyak, dan beliau Syekh Shalih Fauzan ini diantara seorang ulama yang diberikan karunia mudah untuk dipahami penyampaiannya, karena semua orang itu beda-beda dengan karakternya, dan beliau ini adalah termasuk yang diberikan kelebihan, yaitu mudah sederhana bahasa penyampaiannya sehingga mudah dipahami oleh seluruhnya, sehingga banyak sekali karya-karya beliau yang itu hanya mengulang sebelumnya. Kita butuh hit usaha ini sudah tersebar di mana-mana. Ketika meninggal dunia dia belajar, tapi beliau juga masih menulis. Syekh Shalih Fauzan memulai kita tulis syarahnya yang tebalnya I'anatul Mustafid, yang ringkasnya Mulakhas Kitab Tauhid, dan itu dijadikan panduan muqarrar di universitas, di sekolah-sekolah dasar, menengah, dan atas. Dan itu dari Syekh Shalih Fauzan. Sebagian ada dari Syekh Ibnu Utsaimin. Ini dua syekh yang diberikan bahasanya. Nah ini makanya kita bahas kitab beliau ini karena ini sebagai dasar ya, dan tatanan yang rapih untuk membahas atau mengkaji tauhid. Tayyib ma'as muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pernah bahas ini kitab ini sebelumnya? Sudah. Bahas saya berarti kita ulang lagi. Ya. Jadi kalau misalkan yang lain bawa punya kitabnya, dibawa aja. Yang dibawa, kita nanti baca dari kitabnya. Kita mulai bismillah. Ya. Allahumma 'allimna wanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna nafi'a. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla.
Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Qala al-mu'allif rahimahullah. Al-muqaddimah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyi shadiqil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Al-muqaddimah. Fahadha kitabun fi 'ilmi at-tauhid wa qad ra'aytu fihi ikhtisara ma'sulat al-ibarati wa qad iktabastuhu min masadir katsiratin min kutub a'immatil a'lam. Ini adalah kitab dalam pengetahuan tauhid, dan aku mengedepankan ringkasan, ya, dengan bahasa dan ungkapan atau penulisan yang mudah dipahami, di mana aku telah sarikan, aku telah kutip, ya, dari berbagai sumber-sumber yang banyak dari kitab-kitab para imam-imam terdahulu yang mereka adalah a'immatul a'lam, imam ahli ilmu, imam-imamnya ilmu, ya, wala siyama kutub Syekh Islam Ibnu Taimiyah, dan lebih-lebih kitab Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan kitab Al-Allamah Ibnu Qayyim. Jadi bukan karena ini bukan karena hizbi atau bukan karena fanatik, tapi karena memang beliau siapa saja yang sudah menapaki kemampuan berbahasa Arab dan baca kitab, kalau dia bisa baca kitab Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, ini bukan doktrin, tapi kalau kita hanya sekedar baca sajalah untuk tahu apa isinya, maka dia akan tahu bagaimana peranan yang diperankan oleh kitab-kitab mereka ini menusuk ilmu-ilmu agama Islam. Makanya banyak sekali ini rujukan bukan untuk menunjukkan kefanatikan, tapi karena pengakuan. Waktu Syekh Islam Muhammad bin Wahab, dan begitu pula karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa talamidihi, dan murid-muridnya min a'immati hadhihi da'wah al-mubarakah, dari imam-imam, ya, dakwah ini, imam-imam agama ini yang mudah-mudahan mereka senantiasa diberkahi. Wa mimma la syakka fi anna ilmu aqidati al-islamiyyah wa ilmu al-asasi alladhi tajduru al-inayatu bihi ta'allaman wa ta'liman wa amalan bimujibihi. Dan tidak perlu tidak perlu ragu lagi bahwa yang namanya ilmu akidah Islam itu adalah ilmu asas yang sepantasnya untuk diberikan perhatian dalam belajar, pengajaran, dan pengamalan akan konsekuensinya. Litakun al-a'malu shalihatan maqbulatan 'indallahi nafi'atan lil 'alamin. Supaya amal yang dikerjakan setiap orang itu sahih, diterima sisi Allah, dan bermanfaat, dan manfaatnya kembali kepada pelaku tersebut. Khususan, secara khusus, wa annana fi zamanin kathrati tiyarat al-munharifah. Lebih-lebih kita ini hidup di zaman yang banyak sekali banyak sekali penyimpangan, sekte menyimpang. Sebelumnya kita pernah dengar sekte yang diberitakan ditangkap, kemudian ada juga sekte yang murid-muridnya dicecar, diwawancarai dan diinterogasi. Intinya kejelekan sekte atau ajaran, keburukan, kesesatan pemahaman daripada gurunya dibongkar oleh murid-muridnya. Jadi ini itu semua bukan tidak ada, dan itu udah ada, dan itu diberitakan secara nasional, kita tidak bisa tutup mata. Ini semua adalah dari bagian zaman. Kita di zaman akhir, ya, zaman yang tentunya kita bisa renungkan berbeda dengan 10 tahun yang lalu atau mungkin 20 tahun yang lalu. Bagaimana zaman itu di surau-surau banyak sekali pengajian, ya, untuk remaja-remajanya masih aktif di surau. Sekarang remaja kemana, yang tua-tua kemana? Ini adalah gambaran fitnah daripada akhir zaman. Makin akhir lagi makin banyak. Karena kan kami sampaikan di sini di khutbah, kalau nggak salah, khutbah Jumat. Jadi hati-hati anda atau kita yang masih hidup panjang di akhir zaman. Ya syukur, ya. Kan
sebaik-baik manusia itu man tala umruhu hasun amal. Sebaik-baik manusia itu yang hidupnya dipanjangkan oleh Allah tapi bagus amalnya. Hidupnya panjang tapi dia gunakan untuk ketaatan dan memperbagus Islam sampai akhir hayat. Itu yang sebaik-baik manusia. Tapi enggak semua seperti itu. Yang ada adalah sebanyak-banyaknya kita ini ingin hidupnya panjang tapi belum pasti amalnya diperbaiki, diperbagus. Nah, ketika itu yang ada adalah kita akan melihat keindahan dunia semakin maju, semakin memukau. Dan ternyata, tatkala kita semakin diperlihatkan keindahan dunia 10 tahun akan datang, tentu beda dengan yang hari ini. Dulu aja 10 tahun yang lalu beda sama hari ini. Gimana 10 tahun akan datang? Makin beda. Dan entah bedanya gimana, Allah yang tahu. Tetapi kalau kita usia masih panjang nih, kalau kita kan biasanya nih yang sudah punya anak, sudah besar, nikah, nanti anak itu nikah, punya cucu, mesti kita bilang kalau bisa Allah, mudah-mudahan Allah tetap panjangkan umur supaya saya bisa lihat cucu saya menikah. Cucu saya nikah dan dia punya anak. Itu banyak yang seperti itu, dan cuma satu orang. Mungkin nanti kita akan merasakan juga kayak gitu. Karena kita sudah makin merasuki indah dan nyamannya hidup dunia makin lama, sementara nggak jelas bagus tidaknya amal kita. Apa yang terjadi? Khusyitu an ujidat liyal hasanah. Aku khawatir aku diberikan umur yang panjang untuk bisa melihat kemajuan dan kenyamanan dunia itu, dan aku rasakan dan aku menikmatinya. Aku khawatir itu kebaikan-kebaikan yang disegerakan balasannya di dunia dari amalanku, sehingga nanti di akhirat amalanku tak berkelas karena udah dibayar di dunia, udah rasain nikmatnya di dunia. Jadi panjang usia itu kadang perlu syukur dan perlu waspada. Di zamannya Pak Harto sampai zamannya sekarang ini, ya, mungkin di antara kita ada yang pernah merasa itu, berarti dia bisa merasakan perbedaannya sampai di zaman sekarang ini makin maju. Maka usia panjang kalau enggak untuk memperbagus amal, ini mengamini, mengiyakan bahwa itu kebaikan amal dia yang disegerakan balasnya di dunia. Dan kita jangan mau seperti itu. Mau. Kenapa? Karena kita butuh kebaikan itu di akhirat. Kita beramal ini untuk di akhirat. Sementara orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bersedekah, ada yang seperti itu ada, mereka bantu orang lain, mereka jujur dalam perniagaan, mereka amanah dalam berjual beli. Itu kan kebaikan-kebaikan dan itu disaksikan oleh kita. Tapi apakah kebaikan itu akan didapatkan? Tidak. Dibalas langsung di akhir, di dunia. Makanya mereka kaya, sukses jual belinya, buka cabang sana, cabang sini, sana, menguasai ekonomi. Itu dibalas di dunia. Di akhiratnya, nah harus Islam dulu. Begitu pun yang muslim pun sama. Kalau dia seperti itu, dibalas segera di dunia. Dia mangkana yuridul hayat dunia wa zinata nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum la yubkhasun. Yang hidupnya ambisinya hanya hidup dunia, bangun tidur ambisi dunia, tidur kembali ambisi dunia, maka kami akan berikan dunia dan perhiasannya secara penuh untuknya di dunia. Kasih, gak akan dikurangi. Tapi ulaika alladziina laysa lahum fil aakhirati illa an-nar. Mereka di akhirat tidak ada balasan untuk kebaikan yang mereka telah perbuat. Sudah dibayar kontan di dunia. Yang ada sisa adalah neraka yang mereka harus tanggung jawabkan karena mereka belum. Kalaupun seorang muslim tidak akan kekal di neraka, tetapi mampir di neraka itu tidak mudah. Karena muslim ini ada dua, surga langsung tanpa hisab tanpa adab, surga nanti, neraka, azab siksa bersih dari surga.
Dan itu tidak sedikit. Satu harinya 1000 tahun dunia. Baik, Ahqaba. Ahqaba itu adalah masa yang Allah sebutkan dalam neraka. Satu Ahqaba itu jamak taksir. Huqabun itu satu huqabun itu 70 akhirat. 70 tahun akhirat itu satu harinya 1000 tahun. Kalikan. Saya pernah dapat itu perkaliannya. Coba nanti dikalikan 70 tahun ya, di mana satu harinya 1000 tahun. Berapa berarti? M tahun. Satu harinya 1000. 70 itu 70 tahun ada berapa hari? Ya itu deh. 70 tahun ada berapa hari? Di ribuan. Itu satu hukum. Padahal dalam ayat tadi banyak hukum. Jadi satu masa, satu hukum itu segitu untuk orang yang singgah di neraka. Sementara tadi Allah bilang orang yang di neraka akan merasakan beberapa hukum. Jadi ini adalah acuan kita mengapa kita ingin terus mengingat masalah akhirat, yaitu belajar akidah. Diyarul ilhad, sekarang ini kita lihat penyimpangan ilhad ateis, kan? Sudah menjadi sebuah slogan yang masuk ke tengah muslimin. Apa itu? Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Kembali, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kemana Allahnya? Kemana Allahnya? Kita iyakan kan? Itu betul sebenarnya. Betul dalam arti setiap usaha itu ya berselaras dengan hasilnya gitu. Tapi apakah benar mutlak? Apakah benar seutuhnya dan itu kemudian kita iyakan? Kemana Allah Subhanahu? Tidak ada usaha menuangkan hasil kalau Allah takdirkan, kalau Allah iyakan. Diseakan itu adalah ungkapan untuk bahwa semuanya karena usaha, semuanya karena upaya kita, kepintaran kita, kepandaian kita. Maka yang slogan-slogan yang sudah menjamur lalu nilai-nilai tentang Allahnya dihilangkan, samar-samar kayak gitu tuh. Artinya enggak, tetap ada, itu ini sama-sama. Yang jelas-jelas aja deh. Ya kembali kepada Allah. Maka tinggalkan, lalu kemudian hindarkan. Yang kita tahu seperti bagaimana? Kalau kita belajar akidah, kita tahu ini termasuk ini jangan. Oh ini termasuk ini jangan. Oh ternyata ateis. Lalu kemudian tias tasawuf warahbanah. At-tasawuf itu ya tasawuf bahasa Indonesia yang sudah diarabkan tasawuf. Warahbanah, ruhbanah itu berbeda dengan tasawuf. Kenapa dikatakan dan? Karena ruhbanah itu adalah ya ada pengabdian dengan cinta. Ruhbanah ini materinya kental di ruhban, itu kental di Kristen, yang dia tidak menikah dan dia menjadi pelayan Allah Subhanahu wa taala. Ruhbanah karena cinta dia kepada Allah. Tapi apakah itu maslahat? Kita akan kita pernah dengar kan bagaimana propaganda mereka, contoh seperti ini. Janganlah beramal karena mengharap surga dan neraka. Beramal karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas itu adalah tidak mengharapkan balasan surga wala neraka. Itu seakan-akan benar ikhlas betul karena kita hanya
kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masalahnya Allah sendiri yang mengharapkan, Allah sendiri yang menjanjikan kita surga dan neraka, untuk mengejar surga dan neraka. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ayo segera menuju mana? Maghfirah, ampunan Allah dan surga. Kejar. Jadi Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa seseorang yang ikhlas itu bukan adalah seorang yang tidak mengharapkan pahala. Innama nut'imukum liwajhillah. Allah gambarkan dalam ayat ini bagaimana ikhlas. Sesungguhnya kami memberi makan karena wajahnya. Kayak gimana mengharapkan wajah Allah itu? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Tidak mengharapkan imbalan dari mereka. Dibalas, pemberian itu dibalas dan pemberian. Wala syukur, atau ungkapan terima kasih, ungkapan syukur. Kenapa? Karena dia hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu. Jadi mengharapkan wajah Allah ini tidak sampai kemudian meniadakan atau tidak mengharap surga atau tidak takut neraka, atau bukan karena takut neraka. Dan begitu pula tidak karena mengharapkan pahala. Tapi yang namanya ikhlas itu adalah tidak mengambil balasan apapun dari orang, tidak menganggap dari orang wala syukur hatta sekalipun pujian dari lisannya. Kalau nggak dapat materi dari mereka, pujian tidak semua. Itulah keikhlasan. Jadi kadang pemaknaan itu mulai diombang-ambing tanpa dasarnya. Watiyah kuburiyah wal wathaniyah. Bagaimana juga anggapan sekte masalah memahami kuburan. Ya, yang satu mengatakan ini ziarah, yang satu lagi mengatakan ya ziarah itu adalah haram. Yang satu lagi ziarah itu ngalap berkah. Kubur dipahami dengan pemahaman yang beragam-ragam. Ziarah ngalap berkah, ada satu lagi sampai menyembah doa. Kita tidak mungkin di Indonesia tidak ada. Di luar negeri, bagaimana Karbala ditawafi, bagaimana Karbala dijadikan sembah-sembah di Iran sana. Dan itu diekspos, artinya kita bisa lihat langsung bagaimana hal itu terjadi. Ini adalah ini hal-hal yang umum ya, mengakar di semua negeri Islam. Karena kuburan itu tidak cuma ada di Jambi, kuburan itu di seluruh daerah pun ada kuburan. Jadi bagaimana kita memahami pemahaman tersebut. Lalu kemudian azan terlebih dahulu. Silakan.
Baik, sedikit kita lanjutkan Mas Muslimin. Misalkan Nabi mengatakan zul kubur fa innaha tudzakkirul akhirah. Kunjungilah kuburan karena kuburan itu mengingatkan akhirat. Apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Fazuru, sekarang ziarah. Jadi Rasulullah SAW sudah menggariskan kunjungi kuburan itu syar'i. Yang kedua, dengan tujuan untuk mengingatkan akhirat. Dalam riwayat lain, tudzakkirkumul maut, mengingat kalian tentang kematian. Maka di antara tata cara jenazah, pelaksanaan jenazah itu, di antaranya adalah ketika ada koordinator ahli pemandian jenazah, gitu kan, dia boleh memanggil orang-orang yang tidak pernah sholat, apalagi tidak pernah puasa, apalagi yang sukanya bermaksiat, suruh masuk ikut mandikan. Apa tujuannya? Mengingatkan ke biar dia pegang tubuh yang dia juga punya tubuh, ternyata akan kaku seperti ini. Yang dia sekarang merasa sehat ternyata akan terbaring tanpa nyawa seperti ini. Jadi ketika dia bertobat nanti mengenang sekali bahwa dia ingat kematian, gitu kan? Makanya Nabi SAW juga mengatakan seperti itu. Ziarah kubur. Tujuannya tadi jelas, mengingat tentang kematian, mengingat akhirat. Bahwa hidup itu ada akhirat, bahwa hidup itu ada kebangkitan. Akhirat itu adalah umpama untuk bahwa semua kita akan hidup kembali. Dan di saat hidup kembali akan dihisab, akan diperhitungkan, akan dibalas. Itu aja. Gitu loh maksudnya. Makanya dari zaman dulu sampai sekarang untuk memahami akhirat itu tidak perlu IQ yang tinggi. Siapa aja bisa. Atau dia dikatakan IQ yang rendah bisa paham. Karena akhirat itu adalah penyampaian akan hidup kembali gitu. Kenapa orang-orang yang ahli bahasa seperti Abdullah Abu Jahal tidak terima? Padahal mereka bisa mengatakan ketika Nabi mengatakan la ilaha illallah tuflihu, ayo ucapin la ilaha kalian beruntung. Mereka malah bilang ajaran ayat ilaha wahida ilaha dasyujab. Muhammad aneh, kamu mau minta Tuhan cuma satu, di banyak Tuhan kita punya. Dia paham maksud Muhammad Tuhan. Jadi dia tuh paham la ilaha itu mau arahnya kemana. Artinya mereka ini orang-orang yang cerdas. Tapi kenapa mereka tidak mau menerima akan akhirat? Karena mereka tahu ada banyak maksiat, kita tahu ada banyak kesalahan. Mereka nggak siap untuk dikatakan bangkit lagi, diperhitungkan, dibalas. Karena itu manfaat ingat akhirat itu akan berkata-kata yang diukur, akan bersikap yang dihati-hati, diwaspada. Tidak semaunya, tidak senafsunya. Karena semua dari kata-kata dan sikap akan diperhitungkan. Dan itu akan dibalas kecil maupun besar. Gitu. Nah kita ini kan akhirnya sering lupa karena kita jalan kuburan. Kuburan kita pun jauh dari pemukiman. Maka sebagian orang itu ingin rumahnya samping kubur.
Padahal harusnya itu adalah kesempatan untuk ingat akhirat di setiap saat. Tapi yang ada adalah ketakutan akan adanya penampakan. Ini kan mulai bergeser, geser nggak? Bergeser kan? Siapa yang buat seperti ini? Ayo ngaku. Siapa yang buat seperti ini? Coba ya. Itu terus nggak nanti kalau kita punya anak kita gitu. Nanti anak kita mungkin remaja, dia gitu, kita ketemu lagi tadi. Terus gitu terus. Ini sampai kapan ujungnya? Bergeser kan, kuburan tuh mulai bergeser. Ah, ya kayak gini. Cuma inilah fasilitas yang kita bisa berikan kepada mereka. Ini semacam ini. Supaya mereka tidak meneruskan yang keliru, tapi memutus dan memperbaiki. Wadiyar al-bidah al-mukhalafah li hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa perkara-perkara yang baru nyeleneh yang itu terus muncul di setiap tahun. Kita lihat di tahun kemarin apa yang nyeleneh? Apa yang nyeleneh tahun kemarin? Nikah semaunya. Ada kan? Dia nikah apa? Kan di beberapa pesantren malahan ya, alhamdulillah. Pimpinannya nikah apa ini? Nikah bahasnya apa? Nikah batin. Lupa bahas nikah batin. Tahun kemarin, tahun ini nanti apa ini? Dia tiap tahunnya kan dia inyokan mana itu? Sebelumnya itu pernah ada tahun 2000 berapa? Zina halal, disertasi. Ada semua ada, ujungnya ada. Penulis jangan lihat karena lihat rujukan bahasa Arabnya dia gitu. Tapi rujukannya bukan rujukan. Ulama pun ngaku dia ulama gitu. Jadi ini eh, yang harus kita waspadai. Jadi tiap tahun itu produksi penyelewengan itu terus aktif. Maka malam yang pun muslim. Kalau orang muslim kali ini nggak punya senjata bernama akidah yang benar, yang fokus menggali dari Al-Quran dan Sunnah dan dikembangkan oleh pemahaman salaful ummah, maka dia tidak mampu untuk menebas, tidak mampu untuk memotong, memutus semua keyakinan atau hal-hal yang nyeleneh, penyimpangan dan seterusnya dengan kedua tangannya, karena dia tidak punya senjata. Nah, untuk itu al-mim hada mimma yastad'i, inilah yang mendorong untuk kita taruh perhatian ya di taklim akidah sahih. Sepekan sudah ada di sini sekali. Ya, Ustaz Sabri masih, Tauhid Muyasar masih, berarti Sahih Lahos tambah lagi. Belum Atletikot masih. Maksudnya inayah itu perhatian, bukan cuma ada, tapi perhatian. Berarti ada tambah lagi untuk kategori perhatian. Ini kalau cuma ada itu untuk perhatian. Jadi tambah lagi supaya kita perhatian. Ya, bukan tabzir, bukan waduh terbuang waktu pembahasannya akidah lagi. Tidak, jangan termakan bisikan syaitan. Syaitan tuh tahu persis ini tuh yang terbaik. Syaitan tuh udah pengalaman. Yang bikin dia sulit untuk membuat syirik, dan syirik itu kan tujuan pertama kali. Kalau dia sudah syirik gak bisa, ya udahlah apa adanya, yang penting tidak jadi terbaik dia. Jadi kalau ini makin oke, kok makin paham, kok terbuka semuanya, dia makin risau. Jadi nanti akan banyak di antara kita yang mau hadir ini dijegal sama dia. Siap-siap. Akan hadir dirintangi, diloroti, ditarik. Ya siapa? Dia tahu persis ini adalah sesuatu yang berat untuk dia terima. Jadi bismillah, ya semangat kita untuk bisa memperhatikan pembahasan yang berikutnya insyaallah taala. Itu mukaddimah dari kami, dan ini juga mukaddimah yang kami baca daripada kitabnya Syekh Shalih Fauzan. Jika ada pertanyaan kami persilakan sebelumnya. Ada yang bertanya?
Hah? At-Tibyan bagian akhirnya tentang Rasul Utsmani. Rasul Utsmani. Jadi penulisan Rasul Utsmani. Jadi nanti kalau yang diantara hadirin yang dirasa punya keahlian menulis Quran, insya Allah kita privat Rasul Utsmani. Jadi dia kaidah menulis Rasul Utsmani. Baik, ada pertanyaan yang lain? Kalau enggak kita tanya. Baik. Pertanyaannya adalah begini. Pertanyaannya adalah begini. Apa hukum seorang yang ya seorang yang makan daging ayam atau sembelihan ayam dari acara-acara, maaf, yang diada-adakan gitu dari kalangan kaum muslimin. Pernah dapat besek? Masih dapat besek? Masih kan? Dibuang atau dimakan? Dimakan. Kok dimakan? Alasannya karena halal dagingnya itu ketika diucapkan bismillah saat sembelih. Ketika bismillah sudah diucapkan, halal daging tidak menjadi haram karena haramnya acara. Itu ya. Halalnya daging tidak haram, jadi haramnya acara. Hanya saja kalau seandainya itu nanti menjadi menjadi pegangan bahwa kita mendukung atau membolehkan, maka tidak menerima itu salah satu solusinya. Saya kira berat, sulit. Baik, maka untuk itu kembali kepada yang pertama, yang asalnya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang mendukung. Tapi asalnya halal nggak? Halal, karena sembelihan yang disembelihkan dengan nama Allah halal, dan halnya tidak terpengaruh dengan salah atau tidak sesuai syariat acara tersebut. Itu jelas ya. Jadi jangan pula kemudian dapat desa, dapat berkat, kemudian dibuang. Wah, kemudian apalagi dibiarkan sampai mengusuk. Tak itu apa istilah, takutnya menjadi sebuah dosa malahan. Dimakan, kecuali kalau kita dikhawatirkan. Dalam kondisi kita dikhawatirkan mendukung, membolehkan, maka menolak adalah solusi. Allah taala begitu. Ini tanya sendiri, jawab sendiri. Terus baik, apa jawabannya? Disembelih dengan bismillah atau enggak? Disembelih dengan bismillah. Sekali lagi, sebagaimana halalnya ayam yang disembelih bismillah tidak terpengaruh dengan haramnya acara, begitu pula tidak terpengaruh dengan haramnya sebab atau perantara. Hanya saja jika kita nanti dianggap membenarkan, mendukung, maka menolak.
Jadi tambahan belakang itu harus ada. Begitu cara jawab. Allah Ta'ala bisawab. Wassalamualaikum Nabi Muhammad. Itu saja dapat kami sampaikan. Itu menulis subhanakallah bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.